Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Senang jumpa lagi dalam program My Way, renungan singkat malam ini yang menghantarkan kita dalam istirahat tidur kita masing-masing. Sebelum kita membaringkan diri untuk istirahat, mari saya ajak kita sama-sama merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua. Begini firman Tuhan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Kalau kita memperhatikan teks yang kita baca tadi, ini adalah anjuran Paulus kepada anak rohaninya Timotius untuk mendelegasikan tugas pelayanan kepada orang-orang yang memiliki kualifikasi seperti teks yang sudah kita baca. Kita belajar tema malam ini, pendelegasian tugas pelayanan. Sesungguhnya kalau berbicara tugas pelayanan, tidak seperti atau semudah yang kita lakukan tiap-tiap harinya. Banyak orang-orang merasa punya karunia untuk melayani, punya panggilan untuk melayani. Tetapi yang harus diperhatikan, pelayanan itu banyak Bapak Ibu. Ada pelayanan sosial, pelayanan melalui doa, pelayanan melalui kunjungan-kunjungan dan lain-lain. Tapi ada juga pelayanan memuji Tuhan, dan ada pelayanan menyampaikan firman Tuhan. Yang dimaksud Paulus kepada Timotius di sini itu pendelegasian tugas pelayanan, pemberitaan firman Tuhan, atau memberitakan Injil, atau berkhotbah, atau ceramah kepada jemaat atau kepada orang-orang kudus, khususnya di tempat pelayanan Timotius di Efesus. Tapi kita lihat kualifikasi pelayan Tuhan yang dimaksud oleh Paulus kepada Timotius. Melayani Tuhan itu tidak sembarangan. Ya, begitu mudah orang saat ini melayani firman Tuhan tanpa belajar terlebih dahulu. Dia melayani Tuhan, melayani firman Tuhan berdasarkan pengalaman. Ini kacau. Banyak mereka menyampaikan kesaksian, bukan lagi maksud teks atau konteks firman Tuhan yang dibacakan. Saya temukan beberapa Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kadang-kadang saya kasihan. Kenapa? Karena mereka melayani Tuhan. Memang itu baik, tetapi mereka tidak punya kecakapan atau tidak punya kompeten seperti yang dimaksud oleh Rasul Paulus ketika dia memberikan perintah kepada Timotius. Ada dua kualifikasi orang yang dapat menerima pendelegasian tugas pelayanan, khususnya dalam menyampaikan firman Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu, saya membacakan bagi kita. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Kualifikasi orang yang menerima pendelegasian tugas pelayanan
harus orang yang dapat dipercayai. Orang yang dapat dipercayai di sini Bapak Ibu, orang yang bisa atau yang dapat melakukan tugas pelayanan dengan baik dan benar tanpa ada motivasi yang lain, tanpa ada embel-embel yang lain. Dia menyampaikan firman Tuhan berdasarkan perintah Tuhan, berdasarkan firman Tuhan. Yang kedua, kualifikasi orang yang mau menerima atau yang dipercayakan untuk menerima tugas pelayanan, khususnya firman Tuhan. Kita melihat yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, ini Bapak Ibu, itu harus punya kompeten, harus pintar, smart, menguasai materi, bukan sekedar melayani begitu saja. Kenapa banyak pelayan-pelayan Tuhan merusak apa yang sudah ditanamkan oleh para pendahulu kita, apa yang sudah ditetapkan oleh para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, bisa dirusak oleh 1-2 orang hanya karena pandangan-pandangan teologi yang salah. Munculnya itu Bapak Ibu karena kurang memahami, atau di sini kurang cakap mengajar orang lain, tidak menguasai materi, tidak menguasai apa yang dia sampaikan. Asal copot satu teks itu disampaikan begitu gampangnya, tapi dia tidak memahami betul. Sehingga Bapak Ibu, kalau saya melihat munculnya pengajaran-pengajaran yang salah, yang keliru, bukan karena orang itu tidak benar atau karena tidak percaya kepada Tuhan Yesus, bukan, tetapi karena kurang cakap mengajar. Artinya kurang kompeten, kurang menguasai materi, tidak memahami sesungguhnya atau sedalam-dalamnya kebenaran firman Tuhan, sehingga dia mengajarkan sesuai dengan perasaannya, sesuai dengan imajinasinya. Itu salah, keliru, dan ini bisa menyesatkan orang. Dan banyak kita temukan Bapak Ibu. Itu kita harus waspada, harus kita memahami firman Tuhan dengan benar, baru kita bisa sampaikan. Kenapa? Kalau salah menafsirkan teks firman Tuhan Bapak Ibu, itu semua itu bisa merusak apa yang sudah ditanamkan kepada jemaat-jemaat. Kiranya kita juga sebagai pemimpin, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, dapat mendelegasikan tugas pelayanan itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang cakap mengajar, yang mengerti sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan, sehingga dapat disampaikan, sehingga jemaat diberkati, jemaat mengerti nama Tuhan yang dipuji, dimuliakan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu memberkati kita, menolong kita, memberikan kita pemahaman, sehingga kita dapat memahami, mengerti firman Tuhan yang disampaikan oleh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan isi hatinya. Selamat malam Bapak Ibu, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.